Ini intro dari film ini guys. India melaporkan 338.954 kejahatan terhadap wanita, termasuk 38.947 pemerkosaan pada tahun 2016, bertanda NCRB Reports. India berada di peringkat ke-131 di antara 152 negara di global. Ranking dalam inklusif ini kesejahteraan perempuan. Populasi India adalah 48% wanita, tapi wanita memegang hampir 12% kursi di bidang legislatif nasional. Sudah saatnya kita mengubah ini. Cek. Halo rebahanes yang mempunyai jiwa-jiwa psikopat, gimana kabar Anda? Sehat-sehat kan? Gimana? Masih sering ngutang rokok di warung sebelah? Kayak saya dong, sering. Oke, kali ini saya merangkum film tempat kelahiran saya dulu. Ini film India, Acha-Acha Nehi-Nehi. Film ini bercerita tentang seorang polisi cantik, pemberani, dan tangguh. Oke, daripada penasaran, siapkan beng-beng kalian, minum Fanta kalian, makan Mentos kalian. Selamat menonton dan intro. Film diawali sekelompok polisi sedang melakukan penggerebekan buron kasus pengecualian yang tidak lain dipimpin oleh tante saya. Ini orangnya. Dia sebagai pemeran utama di film ini. Dia bernama Shivani Shivaji Roy. Kita panggil SS. Dengan keterampilan di bidangnya, SS berhasil meringkus buron itu. मैडम मेरा एनकाउंटर नहीं कर रहे तेरा एनकाउंटर अबे चूरा इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे तुझे। Di malam yang sama, setelah menangkap sang buron, SS pulang ke rumah dan merayakan ulang tahunnya. Laki-laki ini bernama Shivaji Roy. Dia seorang dokter sekaligus suami dari SS dan keponakannya. Siang harinya, SS mengajak keponakannya makan bersama dengan anak angkat SS. Ini anaknya. Dia bernama Piari. Cuman Piari memanggil SS Bibi. Kalau saya memanggil SS Tante. Oke, kalian paham kan? Lanjut. Singkat cerita, di siang hari yang panas, SS datang ke sekolah Piari. SS dikejutkan dengan perkataan emak-emak ini. क्या पता है यूजुअली हम 2 दिन रुकते हैं कंप्लेन करने से। Iya, dia bilang bahwa Piari hilang sejak 4 hari lalu. Dan mulailah tugas seorang polisi sekaligus ibu angkat Piari yang di bidangnya membasmi para kriminal-kriminal yang meresahkan kota India. SS pun mulai mencari informasi ke orang-orang yang mengenal Piari. Scene berpindah, kita akan diperlihatkan keberadaan Piari. Iya, di dalam truk inilah Piari sekarang. Dia diculik dan bahkan bukan cuma satu gadis saja, banyak gadis di dalam box truk itu. Pertanyaannya, siapakah orang yang menculik mereka? Nanti kita akan tahu. Oke, lanjut.
SS mendapatkan informasi dari seorang penjual kopi jahe bahwa ada laki-laki yang mungkin ada sangkut mautnya dengan hilangnya Pyari. Ya, ini orangnya. Dengan dalih mau diantar pulang, laki-laki itu mau masuk dalam mobil SS yang di dalamnya juga ada rekan-rekan SS, dua laki-laki ini. Saat di dalam mobil, laki-laki ini dimintai keterangan adakah keterkaitan transaksi perdagangan anak atau yang biasa kita sebut trafficking, dan tiba-tiba ya, sebelum mendapat informasi, laki-laki itu sudah tewas ditembak seseorang dari luar. Dan SS pun berusaha mengejar kedua orang tak dikenal itu. Saat sudah tertangkap, tiba-tiba ya, laki-laki sebelum mendapatkan informasi orang itu sudah di headshot lagi. Entah siapa yang menembak atau itu cuma peluru nyasar, ya hanya pedagang gorengan India aja yang tahu. Oke, lanjut. Singkat cerita, kita diperlihatkan di acara pelelangan yang pastinya bukan pelelangan barang antik, melainkan pelelangan remaja-remaja yang diculik, salah satunya Pyari yang sudah didandani cantik dan berkalungkan nomor urut 104. Dan si host memberitahukan bahwa dia 100% masih merah muda dan suci. Pyari pun terjual laki-laki tua ini, dan terjadilah adegan yang tidak asing bagi kita. Siapakah dalang dibalik trafficking itu? Ini orangnya. SS lalu bertanya kepada tahanan Rehman. Ya, ini orang buron yang berhasil SS tangkap di awal scene tadi. Dia memberikan informasi kepada SS yang mungkin ada keterkaitan dengan kasus ini. Dia menyebut nama Katyal yang bukan berasal dari Mumbai, dan dia sudah beroperasi 3 tahun lalu, dan kini dia memiliki 15 showroom mobil, di mana pendapatan aslinya berasal dari penjualan narkoba dan perdagangan manusia. Dari sinilah SS mulai mengintai gerak-gerik Katyal. Katyal yang merasa diteror menghubungi orang bernama Bavagil. Ini orangnya. Dan ini bernama Karan. Dan dua orang inilah dalang dari semua kasus yang ditangani SS. Malam pun tiba. SS mendapat telepon dari Karan yang mengajaknya untuk bernegosiasi agar dapat melancarkan bisnis haramnya. Dengan dalih menyogok SS akan diberikan segepok uang dan fasilitas kamar gedung lantai atas yang berjumlahkan 35 di Wadala. Namun SS menolaknya dengan mentah. Mantep. Karena SS seorang polisi yang menjunjung keadilan dan martabat kepolisian India. Dia tidak tergoyah dengan penyogokan itu. Karan pun mulai membenci SS. Dia melakukan tindakan anarkis dengan membuat suaminya, yaitu Dr. Shivaji, dihakimi warga melalui anak buah Karan, di mana Dr. Shivaji ini difitnah, dianggap telah mengeksploitasi wanita. Dr. Shivaji menjadi depresi dan Shivani berusaha menenangkannya. Dan saat itu juga SS mendapat telepon dari Karan. Dia mengancam agar SS berhenti mengejarnya. Namun SS malah mengancam balik akan menangkapnya dalam kurun waktu 30 hari. Di waktu yang sama datanglah pengirim paket ke rumah SS dengan membawa kotak kecil. Kukira itu donat keju, ternyata
Iya, itu satu potong jari kelingking Piari, anak angkat SS. SS pun di sini syok dan tidak kuat melihat itu. Dengan penuh amarah dan rasa ingin menangkap kriminal itu, SS pergi ke Delhi. Dia bekerja sama dengan polisi Balvinder Singh Sodhi untuk menangkap Vakil. Mereka berdua melakukan rencana dengan memanfaatkan Boso yang akan berperan sebagai pengedar narkoboy dan herois. Mereka menawarkan barang itu ke Vakil di sebuah gedung. SS bersama anggotanya mulai menyergap dan melipir ke gedung tersebut. Namun SS tidak menyadari bahwa ada Karan di dalam mobil yang diparkir. Karan pun langsung menelpon Vakil bahwa terjadi penggerebekan. Di sisi lain, SS pun langsung meringsek masuk dan mulai satu persatu anak buah Vakil diringkusnya. Setelah itu dia berusaha menangkap Vakil dan tiba-tiba mereka dikejutkan suara tembakan dari dalam kamar WC. Yang tidak lain itu adalah Vakil yang Budirman dengan mengheadshot kepalanya sendiri. Agar SS tidak dapat menggali informasi lebih lanjut kepada Vakil. Beberapa hari kemudian SS menemukan sebuah petunjuk dari pakaian yang digunakan Vakil, di mana baju yang digunakan Vakil berasal dari modern tailor Chkauni Chok. Susah amat ini nama. Kalau di sini tailor Pak Eko gitu aja beres guys. Oke, lanjut. SS pun mendatangi penjahit itu dan mendapatkan informasi bahwa Vakil memiliki wanita yang dekat dengannya. Dia bernama Minu Rostagi. SS pun langsung sekonyong-konyong menuju rumah Minu karena SS wanita sekaligus polisi cantik yang sangat cerdas. Dia sudah melakukan anti si sapi. Kalian pasti penasaran seperti apa persiapan SS. Nanti kita pasti tahu. Oke, lanjut. Dia disambut ramah layaknya tamu. SS disuguhi segelas teh dan tiba-tiba अरे क्या हो रहा है तुझे? चक्कर आ रही है? Iya. SS merasa pusing, ngilu, pening, mumet, serta ngeliyeng karena minum teh yang sudah Minu kasih obat penenang. Karena Minu sudah tahu bahwa SS seorang polisi. Dan hal yang mengejutkan lagi, Minu ternyata seorang ibu dari Karan. Dia dibawa Karan ke tempat prostitusi dan SS sudah berada di dalam kamar prostitusi itu. Di sisi lain, Karan pun menunggu kedatangan laki-laki tua yang pastinya banyak cuannya. Laki-laki tua ini adalah menteri. Dan setelah pembayaran beres, si hidung belang itu pun mendatangi SS. Saat sudah mau meraba SS, tiba-tiba SS bangkit dan menghajar laki Bagong itu. Mamam lo tante, gua dilawan. Setelah melumpuhkan Pak D Menteri, SS menjadikannya sandera dan mengancam akan membunuhnya jika tidak melepaskan semua gadis yang telah mereka sekap. Semua orang di situ pun sangat keos dibuatnya, bahkan Karan yang sudah keringat dingin menyuruh anak buahnya melepaskan semua gadis yang dia culik. Dan kita diperlihatkan flashback di mana SS bisa melepaskan ikatannya waktu mau diperkaos laki-laki Bagong itu. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau tante saya ini tidak hanya cantik, dia juga cerdas. Dan sebelum masuk rumah Minu, SS sudah mempersiapkan pisau kecil
yang dia selipkan di bawah sepatunya. Dan inilah kecerdasan SS sebelum masuk kandang singa. SS menantang Karan duel 1 versus 1 dan membuang senjatanya. Kalau Karan bisa menang, SS akan melepaskannya. Di sini saya jelaskan lagi guys, kalian nggak perlu takut karena tante saya dulu pernah ikut bareng saya belajar taekwondo di Swiss. Malah tante saya sudah memiliki gelar kaki penginjak kantong menyan. Dan duel pun terjadi. Ya, dengan mudahnya SS memberikan pelajaran kepada Karan. Saat SS keluar, penderitaannya tidak cukup di situ. Biari yang sudah mempunyai unek-unek kepadanya langsung serentak mereka menginjak-injak Karan tanpa ampun. Dan nasib Karan meninggoy waktu dalam perjalanan di rumah sakit. Sementara Minu, ibu kandung Karan, lumpuh seketika karena shock. Tamat. Ending yang sangat mengharukan. Pesan-pesan dari film ini, junjunglah martabat dan keadilan. Hindarilah sifat-sifat sogok menyogok karena keadilan tidak dapat dibeli. Oke, kurang lebih seperti ini alur filmnya guys. Judul ada di deskripsi. Ini sequel pertamanya guys, dan saya akan buat sequel keduanya. Jadi stay terus ya guys, aktifin loncengnya. Oke, kami selaku tim Herkun dan tim Cepat Tangkap mengucapkan ambigos. Spaghetti India.